Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram sampai pada bab sholatil istisqa, bab tentang salat istisqa pada hadis 515. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala wa an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, dakhalal masjidah, masuk ke masjid, yaumal jumu'ati, pada hari Jumu'ah, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtub, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk berkhutbah. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, telah hancur harta-harta, telah binasa harta-harta, wan qata'ati subul, dan jalan-jalan terputus, fad'ullaha yuhizuna, maka tolong doakan kepada Allah untuk kami supaya Allah memberikan hujan kepada kami. Farafa'a yadaihi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma akhizna, Allahumma akhizna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Fadzakarul hadis, kemudian Anas bin Malik menyebutkan hadis. Wa fihi du'a'u bi imsakiha, di dalam hadis ini ada doa dari Nabi untuk menghentikan hujan. Muttafaqun alaih. Hadis yang dinukil di dalam Bulughul Maram ini, hadis 515, itu hadisnya tidak disebutkan secara lengkap oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini ada sebuah hadis yang agak panjang berkaitan dengan istisqonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Suatu ketika pada hari Jumat, ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Nah, disebutkan laki-laki ini adalah Arab Badui. Arab Badui yang tinggal jauh dari Masjid Nabawi, yang tinggal di lembah-lembah atau tinggal di bukit-bukit. Datang kepada Nabi di masjid pada saat Nabi itu sedang khutbah Jumat. Ketika datang, ya, Nabi sedang berkhutbah, kemudian laki-laki ini langsung ngomong. Nah, makanya yang menjadi petunjuk orang ini adalah Arab Badui itu apa? Berani bertanya dalam kondisi apapun. Kalau para sahabat itu masih, kalau dalam bahasa kita itu masih wegah, ya, artinya ya berani. Nabi lagi khutbah itu langsung dipotong. Ini datang langsung mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, harta-harta kami ini hancur dan jalan-jalan kami ini terputus. Karena apa? Kering, kerontang. Artinya ternaknya pada mati karena kekeringan. Kemudian kebunnya juga pada mati karena kekeringan. Hancur. Nah, maka doakanlah kepada Allah untuk kami supaya Allah itu menurunkan hujan. Nah, kemudian ketika Nabi mendengarkan permintaan dari orang Arab Badui ini, Nabi itu langsung mengangkat tangan pada saat khutbah. Nabi mengangkat tangan.
Kemudian Nabi berdoa, Allahumma akhisna, Allahumma akhisna. Doanya pendek. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Nah, kemudian lanjutan hadis itu menurut penuturan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu mengatakan, fala wallahi ma fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wala syai'in. Kata Anas bin Malik, waktu itu kami ini tidak melihat awan, artinya cerah, tidak melihat gumpalan awan, dan tidak melihat apa-apa yang menunjukkan tanda-tanda hujan. Dan juga di antara kami, artinya di antara Masjid Nabawi dengan ada yang namanya Bukit Salak, itu tidak ada rumah atau perumahan. Artinya terlihat jelas tidak ada awan mendung. Nah, fatola'at min khalfihi sahabatun mislat tursi atau mislut tursi. Jadi Anas bin Malik itu mengatakan setelah Nabi itu berdoa, kemudian tiba-tiba datang dari belakang Bukit Salak gumpalan awan yang menyerupai tameng yang bulat. Nah, kemudian tameng yang bulat itu, awan yang seperti tameng bulat itu tiba-tiba bergerak, ya, mendung, dan di situ ada suara gemuruh, kemudian mengeluarkan petir, kilat, dan ketika itu turunlah hujan. Nah, kemudian Anas bin Malik itu beliau mengatakan, fala wallahi ma ra'aina syamsan sibtan. Kata Anas bin Malik, demi Allah, sejak hujan itu 1 pekan kami ini tidak melihat matahari. Artinya cuacanya mendung, cuacanya hujan, tidak melihat matahari. Nah, kemudian ketika Jumat berikutnya, kata Anas bin Malik, laki-laki itu datang lagi melalui pintu masjid yang dulu dia itu masuk pertama ke masjid. Pada saat Nabi Muhammad SAW juga khutbah Jumat. Jadi datangnya pas Nabi itu khutbah Jumat. Nah, ketika Jumat yang kedua, apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, ya Rasulullah, halakatil amwan wan qata'atis subul ud'ullaha yumsikuha anna. Datang Nabi juga sama dalam posisi khutbah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, harta kami habis, ternak kami mati karena kebanjiran. Ya, tanaman-tanaman kami juga mati karena kebanyakan air. Dan jalan-jalan kami juga terputus karena karena banjir. Nah, kemudian ketika itu kata Anas bin Malik, Nabi mengangkat kedua tangan. Ketika Nabi mengangkat kedua tangan, beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan yang membawa rahmat kepada kami, bukan hujan yang menjadikan azab atau bencana bagi kami. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma alal tirab. Ya Allah, alihkan hujan ini ke gunung-gunung, wal akam, ke bukit-bukit, wa butunil audiyah, dan ke lembah-lembah, wa manabitis syajar, dan tempat di mana tumbuhan-tumbuhan itu berada. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa rahmat, bukan membawa azab. Ya Allah, giringlah hujan itu kemana? Ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, ke tempat-tempat yang di situ banyak pepohonan. Kemudian seketika itu awan mendung, kemudian hujan berhenti, kemudian terlihatlah sinar matahari. Nah, ini kisahnya demikian. Kemudian Anas bin Malik, ketika kami keluar dari masjid setelah sholat Jumat, kami berjalan di bawah sinar matahari. Artinya sudah cerah itu. Masya Allah. Ya, ini doanya langsung diijabi oleh Nabi.
Kalau ada orang sekarang itu karomah itu namanya. Ya, jadi kalau memang ada imam ya doa langsung hujan, itu terkenal tuh ya, terkenal karomahnya. Kalau Nabi kan mukjizat, kalau orang soleh itu kan namanya apa? Karomah. Nah, kaitannya dengan masalah hukum, maka di sini ada beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama adalah boleh untuk mengajak bicara kepada sang khotib apabila ada hajat atau keperluan atau darurat. Jadi kaidah awalnya adalah kita itu ketika khotib sudah naik mimbar, kemudian khotib itu berkhutbah, maka kita itu harus mendengarkan. Tidak boleh kita itu apa berbicara, tidak boleh kita itu ngobrol sendiri atau mengajak bicara kepada orang lain. Nah, makanya sering diingatkan oleh Bilal kan itu, idza qulta li sahibika ansid wal imamu yahtub faqad lahauta. Apabila kamu itu mengatakan kepada temanmu diam, sedangkan imam itu sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia. Nah, artinya di sini ini kaidah awal. Tetapi di dalam kasus ini, maka para ulama menyampaikan boleh seseorang itu mengajak bicara kepada khotib kalau ada hajat, keperluan atau sifatnya darurat. Ya, seperti tadi. Nah, itu. Nah, tapi kalau di kita itu nanti jadi viral itu. Ya, ada orang ya berdiri kemudian angkat tangan mengucapkan wahai khotib. Nah, itu. Nah, kira-kira jadi viral itu. Ya. Nah, ya, jadi viral. Khotib berhenti dulu. Ya. Itu ada orang yang lagi bicara, tolong diamkan. Nah, itu masalah. Nah, itu. Nah, itu kalau terjadi gitu ya. Nah, jadi secara hukum boleh berdasarkan hadis ini. Kalau memang ada hajat atau keperluan, maka boleh. Nah, kemudian yang kedua, di dalam hadis ini disyariatkan atau boleh beristisqa pada saat khutbah Jumat. Pada saat khutbah Jumat itu boleh sang khotib itu berdoa. Artinya istisqa itu kan berdoa minta hujan. Meskipun tidak melakukan apa sholat istisqa. Oh, Nabi itu kan tidak sholat istisqa, sholatnya sholat apa? Sholat Jumat. Cuman pada saat khutbah itu beliau apa? Minta hujan, itu yang namanya istisqa. Nah, begitu juga yang ketiga di antara kesimpulan hukum itu adalah apa? Boleh mengangkat kedua tangan pada saat istisqa di atas mimbar. Ya, pada saat khutbah Jumat. Jadi boleh mengangkat kedua tangan pada saat istisqa. Ini pada saat istisqa. Ya, jadi pada saat istisqa di atas mimbar pada saat khutbah Jumat itu diperbolehkan. Nah, itu jadi bagi khotib ketika dia itu khutbah kemudian melakukan doa istisqa, boleh untuk mengangkat kedua tangan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, boleh bagi seseorang, ya boleh bagi seseorang ya untuk berdoa hujan berhenti. Ya boleh berdoa untuk hujan berhenti ketika akan menimbulkan apa? Kemudaratan. Ya, boleh enggak berdoa supaya hujan berhenti? Boleh. Kalau memang ya ditakutkan kalau hujan terus-menerus akan menyebabkan kemudaratan ya atau banjir ataupun apa. Nah, itu boleh. Kalau menimbulkan kemudaratan dengan banyaknya hujan boleh berdoa untuk apa? Ya, ya Allah, hentikan hujan itu tidak masalah. Nah,
Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah itu adalah tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan. Apa tandanya? Sekali berdoa langsung apa? Langsung dijabahi. Itu namanya dalilun nubuwah. Ya, jadi namanya ada apa? Ada tanda-tanda kenabian. Ini luar biasa. Ya, kalau orang yang demikian namanya karomah. Ya, karomah itu akan didapat dengan istiqomah di atas keimanan dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang biasa atau bukan nabi. Nah, berikutnya hadis ke-516. Wa anhu, masih riwayat Anas bin Malik. Nah, jadi kalau apa namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau masih diriwayatkan oleh satu sahabat yang sama dengan hadis yang sebelumnya, maka hanya beliau mengatakan wa anhu, dan darinya. Siapa darinya? Berarti lihat ya, hadis yang sebelumnya siapa? Oh, hadis sebelumnya kan Anas bin Malik. Maka wa anhu, dan dari Anas bin Malik. Anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, karena adalah sahabat Umar bin Khattab, idza qahatu, apabila kaum muslimin mengalami kemarau panjang, paceklik, istasqa, maka beliau meminta hujan bil Abbasi, dengan bertawasul doanya sahabat Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Waqala, dan sahabat Umar ini berkata, Allahumma inna kunna, ya Allah sesungguhnya kami itu dulu natawassalu ilaika, bertawassul kepada engkau, binabiyina, dengan nabi kami, fataskina, kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika, dan sesungguhnya sekarang kami bertawasul kepada engkau, bi ammi nabiyina, dengan pamannya nabi kami, faskina, maka turunkanlah air hujan kepada kami, fayusqauna, kemudian diturunkan kepada mereka air hujan. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, maka apabila kaum muslimin mengalami kemarau panjang, mengalami masa paceklik, maka diadakanlah istisqa atau sholat istisqa. Nah, ketika diadakan sholat istisqa, sahabat Umar bin Khattab ini bertawasul dengan doanya paman Nabi, yaitu Al-Abbas. Karena Al-Abbas ini bagian daripada Ahlul Bait dan bagian daripada paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tawasul dengan doa beliau. Makanya Umar bin Khattab itu mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan Nabi kami, sekarang kami ini bertawasul dengan doanya paman Nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, maka turunkanlah air hujan kepada kami, ya Allah. Maka begitulah Allah turunkan hujan kepada kaum muslim. Nah, jadi di dalam hadis ini boleh bertawasul. Tawasul itu artinya adalah menjadikan sesuatu perantara antara diri kita dengan Allah. Ya, jadi perantaranya adalah perantara yang disyariatkan, perantara yang diperbolehkan. Nah, jadi apa namanya yang dinamakan tawasul adalah ketika seorang hamba menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah,
menjadikan perantara, dan perantara ini adalah perantara yang diperbolehkan. Nah, contohnya apa perantara yang diperbolehkan? Ketika kita itu berdoa kepada Allah, boleh kita itu bertawasul. Tawasulnya dengan apa? Dengan mengucapkan asma wa sifatnya. Ya, ketika kita itu minta kesehatan, kita mengucapkan ya Syafi, wahai Zat yang maha menyembuhkan, maka sembuhkanlah kami ya Allah. Nah, itu artinya tawasul. Ya, artinya kita itu berdoa kepada Allah dengan wasilah. Wasilah yang akan mengantarkan, yang akan mendekatkan kepada siapa? Oh, Allah. Nah, ketika kita itu misalnya minta apa namanya ilmu, ya dengan kita mengucapkan ya Ali, wahai Zat yang maha mengetahui, nah berikanlah ilmu kepada kami. Ini artinya satu contoh tawasul yang diperbolehkan adalah dengan apa? Dengan mengucapkan asma wa sifat, itu boleh. Atau dengan tawasul dengan amal soleh kita. Ya, kita punya hajat misalnya. Ya, kita punya hajat. Kemudian ketika kita punya hajat, kita doa kepada Allah. Kemudian kita itu bersedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah, aku mohon kabulkanlah doa saya ya Allah. Itu tidak masalah. Namanya apa? Tawasul dengan amal soleh. Nah, minta kesembuhan orang sakit, berobat kemana-mana, ya belum sembuh-sembuh atau belum dikasih kesembuhan oleh Allah. Hanya dia itu bersedekah, kemudian mengatakan ya Allah, jadikanlah sedekah ini ya Allah sebagai wasilah yang mengantarkan doa saya kepada Engkau ya Allah. Itu tidak masalah. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Ya seperti ya kejadian yang disebutkan oleh Nabi ketika orang itu apa? Ya, ada 3 orang yang terhimpit di dalam gua. Nah, dengan doanya menyebutkan amal-amal soleh mereka. Nah, ini kemudian di antaranya lagi adalah tawasul dengan doanya orang soleh. Boleh enggak kita itu minta doa kepada orang soleh? Boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah bertawasul dengan mayit, bertawasul dengan apa namanya patung. Ya, seperti orang-orang musyrik itu kan mengatakan kami ini tidak menyembah patung. Patung ini hanya wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kaitannya dengan hadis ini adalah ketika pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab itu bertawasul dengan doanya siapa? Doanya pamannya Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, jadi artinya kalau memang mau istisqa, carilah orang yang paling soleh. Orang yang paling soleh, kemudian orang yang apa namanya istiqomah, itu minta doanya. Ahli ibadah, istiqomah, orangnya soleh, berilmu, mintalah doa. Nah, itu demikian. Nah, ini namanya bertawasul dengan doanya orang soleh. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh apa namanya sahabat Anas pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Berikutnya wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala beliau berkata, asobana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matarun. Asobana, telah turun kepada kami hujan dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjemahannya itu asobana matarun, telah turun hujan kepada kami sedangkan kami ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, sahabat Anas mengatakan, fahasara thawbahu. Nabi itu ketika turun hujan, hasara thawbahu, membuka pakaian beliau.
hatta asabahu minal matar, sehingga badan beliau itu terkena air hujan. Waqala, dan Nabi mengatakan, innahu hadisu ahdin bi rabbih, sesungguhnya hujan itu baru datang dari Rabbnya, artinya dari Allah. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menerangkan ketika turun hujan, Nabi Muhammad SAW itu bersama sahabat. Nabi membuka pakaian beliau sampai apa? Bajunya itu basah dan airnya itu mengenai badan beliau. Kemudian pada saat itu Nabi mengatakan air hujan ini membawa keberkahan. Kenapa? Karena baru saja diturunkan oleh Allah. Tidak ada campurannya. Ya, artinya tidak bercampur dengan apapun. Dan itu membawa keberkahan. Ini kata kata Nabi. Nah, jadi di sini para ulama menyampaikan disunahkan atau dianjurkan ketika hujan, artinya pas sedikit kita itu hujan-hujanan sebentar, sekedar membasahi pakaian dan membasahi tubuh. Ya ini. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Artinya kami turunkan dari langit air yang membawa berkah, yaitu air hujan. Nah, jadi ya, tapi hujan-hujanannya janganlah kelamaan, sekedar membasahi badan gitu. Ya, membasahi badan, membasahi ya, membasahi pakaian itu. Ini sunnahnya demikian itu. Nah, ya, kalau ya kalau dulu ya waktu masih belajar itu sebagian masyayikh itu kalau hujan itu sengaja keluar, ya, keluar dari kampus, kemudian hujan-hujanan itu. Nah, kemudian ininya diusapkan ke wajahnya. Saya melihat sendiri itu, seneng kalau dihujan itu. Nah, jadi ini ada sunnahnya. Nah, demikian itu. Nah, tapi ya jangan kelamaan itu. Ya, sekedar membasahi badan dan membasahi pakaian itu, demikian. Nah, kemudian hadis 518. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar, beliau apabila melihat hujan, qala, beliau berkata, Allahumma shayyiban nafi'an, akhrajahu, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini menurut penuturan Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan itu turun, apa yang dibaca oleh Nabi? Nabi membaca Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, atau ya Allah, jadikan hujan ini adalah hujan yang membawa manfaat. Nah, ini demikian. Nah, jadi ini doa kalau turun hujan, ya doanya ini. Nah, tapi beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak melengkapi hadisnya. Setelah turun hujan apa bacaannya itu. Nah, ini beliau tidak menyebutkannya. Nah, artinya dilengkapi itu. Nah, jadi riwayat yang disebutkan di Bulughul Maram itu hanya ketika turun hujan. Nah, ketika selesai hujan Nah, disebutkan di dalam riwayat yang lain mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ketika hujan sudah reda, maka kita itu dianjurkan membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami ini diberikan hujan
karena karunia Allah dan karena rahmat Allah. Nah, soalnya ini ada kaitannya dengan ungkapan orang-orang yang mengatakan, oh hujan ini karena munculnya bintang ini. Oh orang hujan ini karena munculnya bintang ini. Nah, jadi mereka itu menisbatkan turunnya hujan ini bukan kepada Allah, tapi kepada apa? Kepada bintang. Maka ini ya hadis tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi disebutkan di dalam riwayat adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Nah, kita lanjutkan hadis 519. Ya Allah, tidak terasa sudah hadis 519. Mudah-mudahan istiqomah sampai selesai kitab. Amin. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa. Dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam doa di dalam istisqa, meminta air. Doanya apa? Allahumma jallilna sahaban. Ya Allah, ratakan untuk kami awan. Kasifan yang tebal, kosifan yang berpetir, jalukon yang deras, dohukon yang berkilat, tumtiruna minhu, yang engkau berikan hujan kepada kami, minhu darinya, rozazan secara bertahap, kiton sedikit demi sedikit, sajlan tidak langsung semuanya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai zat yang memiliki keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Rawahu Abu Awanah fi Shahihi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab Sahihnya. Jadi hadis ini menerangkan salah satu doa di dalam istisqa. Ada berapa riwayat kemarin? Satu riwayat, ya hadis kedua ya kalau tidak salah dalam bab ini. Kemudian riwayat tadi sholat Jumat, Allahumma ahisna. Nah kemudian ini 3. Jadi lafaz doa istisqa. Nah maka selayaknya kita itu berimtisal, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lafaz doa. Ya, karena sebaik-baik doa itu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita itu di samping berdoa juga kita beriktidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dah harus, tapi lebih baik. Nah, dan di dalam hadis ya itu di dalam istisqa, di dalam khutbah sholat istisqa itu isinya adalah mengajak kepada istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Kemudian isinya adalah doa. Kemudian isinya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan mengajak kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang kemarin yang Ibnu Abbas ya, itu Nabi itu membacakan beberapa ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah kemudian di dalam riwayat tadi Anas itu doa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dan juga di dalam riwayat ini juga doa. Jadi di dalam khutbah sholat istisqa isinya ya doa, kemudian istighfar, kemudian pembacaan ayat. Nah, makanya itu disebutkan Nabi itu tidak berkhutbah sebagaimana khutbahnya kalian, artinya punya khutbah sifat yang tersendiri. Nah itu maksudnya. Nah makanya diantaranya adalah lafaz doa istisqa itu yang disebutkan di dalam riwayat saat ini. Nah kalau doa yang lainnya tidak apa-apa. Yang penting muatannya adalah istighfar, muatannya adalah doa,
dan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, hadis ke-520 ini sudah saya sampaikan sedikit di dalam mukadimah. Artinya istisqa ini adalah termasuk bagian daripada sunnah para nabi, bukan Nabi Muhammad itu yang dulu yang sudah saya sampaikan. Jadi istisqa ini, minta hujan ini bukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi sunnahnya para nabi. Nah, ini dalilnya. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kharaja Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman itu keluar, yastasqi, memohon hujan, faro'a namlatan, kemudian beliau itu melihat seekor semut mustalqiyatan, yang terlentang, ala dhuhriha, di atas punggungnya, rafi'atan qawaimaha ila samai, dan kakinya itu mengarah ke langit, jadi terlentang. Nah, jadi kan kalau semut kan segini kakinya kan, ini terlentang, kakinya kemana? Lah, langit. Taqulu, semut itu berdoa, Allahumma, wahai Allah, inna khalqun min khalqika, sesungguhnya kami ini termasuk ciptaan Engkau ya Allah. Laisa bina khidan an sukyaka, kami butuh air darimu ya Allah. Loh, Nabi Musa itu kan punya mujizat, bisa mendengarkan apa? Ya, suaranya hewan, dan bukan mendengarkan saja, paham ya yang disampaikan oleh hewan yang kecil ataupun burung. Nabi Sulaiman tahu. Apa kata Nabi Sulaiman? Irji'u faqad suqitum bidakwati khairikum. Dah, sekarang kalian pulang, ya, masuk ke sarang-sarang kalian, karena kalian itu akan diberi air dengan doa dari selain kalian, artinya doanya manusia. Rawahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Hakim. Jadi ceritanya itu, ya, Nabi Sulaiman itu keluar kemana? Ke tanah lapang untuk istisqa. Nah, di tengah perjalanan lihat semut lagi terlentang. Ternyata dia itu berdoa, kakinya itu ya, ke langit. Ya, kakinya ke langit, luar biasa. Kemudian Nabi Sulaiman mendengarkan doanya. Ya Allah, kami ini termasuk bagian daripada makhluk Engkau ya Allah, dan kami ini butuh air darimu ya Allah. Lalu mendengar doa ini, Nabi Sulaiman mengatakan, dah, kamu masuk aja ke sarang, karena doamu itu ya akan dikabulkan. Kamu itu akan diberi air dengan doa dari selain jenis kalian, yaitu manusia. Nah, maka dari hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum daripada ulama. Yang pertama, hadis ini adalah dalil bahwasanya istisqa itu adalah sunnahnya para nabi. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, wa istasqa Musa liqaumihi, ya, wa qulna drib bi'asokal hajar, itu Nabi Musa. Itu termasuk bagian daripada sunnahnya para nabi. Kemudian yang kedua, istisqa itu sunnahnya itu dilakukan di tanah lapang. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasanya ketetapan Allah itu bil ulu. Allah itu punya sifat ulu. Ulu itu adalah maha tinggi. Ini termasuk adalah sesuatu yang fitrah. Manusia itu kalau berdoa itu mengangkat kedua tangan. Sampai semut pun ya, mengangkat kakinya itu ke atas, itu adalah sesuatu yang fitrah. Jadi fitrahnya makhluk itu mengakui Allah itu punya sifat al-ulu. Ulu itu adalah tinggi, yang maha tinggi. Nah, ini fitrahnya. Sampai binatang pun itu fitrahnya, ya, itu ya, mengakui
fitrahnya mengakui sifat ulunya Allah. Allah itu maha tinggi. Ini luar biasa. Kalau kita tidak bisa lihat semut, Pak, ya, semut yang demikian, yang kakinya itu diangkat ke atas, nah, menujulah langit, yang berdoa. Nah, hadis yang terakhir di dalam bab sholat istisqa. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa, meminta hujan, fa asyara bi dhuhri kafai, dan beliau berisyarat dengan dhuhri kafai. Dhuhri kafai itu punggung telapak tangan, ila sama'i, menujulah langit. Akhrajahu Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini penuturan Anas bin Malik. Nabi itu ketika mengangkat kedua tangan, mengangkatnya seperti ini, ya. Jadi ini menuju kemana? Ke langit. Nah, seperti ini. Nah, dan dilihatlah apa namanya, putihnya ketiaknya Nabi seperti ini. Jadi ini menunjukkan di dalam berdoa istisqa itu apa? Betul-betul mubalaghah. Artinya kalau bahasa kita itu temenan dalam berdoa itu. Sampai-sampai Nabi demikian. Zahirnya itu demikian, mengarah ke langit. Nah itu. Kalau sudah biasa kan demikian. Ya, kalau Nabi itu sampai kayak gini. Ya, menurut penuturan Anas bin Malik, ya, itu bagian ininya itu mengarah ke langit itu demikian. Ya, saking apanya? Saking khusyuknya Nabi itu berdoa, dan sungguh-sungguhnya Nabi itu berdoa. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.